Foodies, kalau kalian rajin kulineran, biasanya sekaligus nandain satu wilayah sebagai sentra kuliner khas tertentu ya. Misalnya nih, kawasan Jakarta Utara yang kerap diidentikan dengan ragam sajian Chinese food. Tapi jangan salah, di sini ada juga loh nasi gurih Medan yang legendaris bin Laziz dari tahun 1952. Penasaran? Ini dia. Ibu, Bu, saya mau pesen nasi gurih dong, Bu. Tapi saya mau nanya, Bu, nasi gurih itu apa sih, Bu, sebenarnya? Nasi gurih itu nasi khas Aceh, tapi dia lebih ke rempah-rempah, beda di nasi uduk gitu. Oh, jadi bedanya dia ada rempah-rempahnya? Iya. Tuh, Foodies. Jadi beda sama nasi uduk. Makanan-makanan yang berasal dari Pulau Andalas biasanya emang syarat rempah Foodies. Salah satunya nih karena pengaruh dari pendatang pada zaman dahulu. Terutama mereka yang berasal dari India dan Timur Tengah. Kuliner Melayu biasanya dicirikan dengan cita rasa yang gurih atau pedas. Ayam gorengnya sudah dimarinasi ya Foodies, jadi kalau ada pesanan bisa langsung digoreng. Kelihatannya sih sama kayak ayam goreng pada umumnya ya. Tapi, nah ini ada tapinya nih, bumbu marinasinya ini khusus loh. Oh, jadi ayamnya ini dia ada resep khusus rahasia nenek katanya. Jadi yang membedakan Karena kita udah dengan dari lainnya. 1952. Ya, Oh, dari 1952. ya, jadi kita generasi ketiga. Balik lagi. Oh, dibolak-balik ya, Bu ya. Dibolak-balik. Mulanya tahun 1952, nasi gurih Pak Zul pertama kali ada di Medan, Sumatera Utara. Kini untuk menikmati laziznya kuliner ini nggak perlu jauh-jauh pergi ke sana kok. Kalian cukup datang aja ke cabangnya yang ada di Jakarta, yakni di Muara Karang dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tuh, ayamnya sudah matang dengan sempurna. Aduh, ini bener-bener gak sabar pengen nyobain nih. Bu, ini ayamnya udah selesai. Saya tunggu di sana ya, Bu ya. Sama yang tadi menu-menu favorit semuanya ya. Widih, karena nggak mau nyesel, jadi semua yang favorit harus hadir nih di meja. Selain nasi gurih dan ayam goreng, ada juga dendeng, rendang, dan telur dadar. Wah, camilannya juga ada loh. Nah, ini dia nih. Saya penasaran banget nyobain nasi gurihnya. Cobain ya. Sesuai namanya, nasi gurih memang dominan dengan cita rasa gurih. Nasi ini berasal dari santan dan tambahan rempah yang nggak cuma bikin rasa nasinya jadi gurih, tapi aromanya juga. Tekstur nasi ini biasanya sedikit lengket dan lembek Foodies karena ada santannya. Tapi kalau di sini cenderung perak, tapi tetap lembut tuh ketika dikunyah. Ini gurih banget. Mungkin karena rempah-rempahnya ya. Banyak banget toppingnya di sini ada tempenya, tempe orek. Dan sambalnya juga ada dua tuh. Ada sambal hijau dan juga ada sambal merah. Saya penasaran nyobain sambalnya. Terus gak sih sambalnya? Kalau biasanya kita makan nasi uduk ditemenin sama sambal kacang, nah nasi gurih ini jodohnya sama sambal merah nih Foodies. Sambalnya itu pedas. Pedas tapi sedikit manis. Tapi menurut Bang Afdal, apa sih bedanya nasi uduk dengan nasi gurih? Agak berbeda ya dengan nasi uduk kalau menurut saya. Ini kayak lebih lebih gurih, terus lebih enak, apalagi kalau makannya tuh anget-anget. Ini enak banget kalau anget-anget makannya. Makan tanpa lauk pasti belum puas lah lidahnya. Mana nih lauk yang tadi goreng sendiri? Bumbunya juga kerasa banget, pas banget sama nasi gurihnya. Daging ayamnya ini juga empuk banget. Next kita geser yuk ke menu berikutnya. Katanya ini lauk paling favoritnya pelanggan di sini, dendeng. Deng dereng deng 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 gimana gitu rasanya. Jadi ini rasanya itu manis. Yang juga bumbu ketumbarnya tuh berasa banget. Karena ada biji-biji ketumbar tuh. Dan sedikit kayak ada rasa jahenya menurut saya. Ketumbar memang bumbu wajib dalam pembuatan dendeng ya Foodies. Sementara cita rasa pedasnya biasanya berasal dari jahe, tapi ada juga yang menambahkan lada dan pala. Selain dendeng, ada juga nih lauk yang kita nggak nyangka ada pedesnya, telur dadar. Tuh kelihatan kan cabenya, tapi pedesnya masih sopan kalau di lidah Foodies. Pedesnya geli-geli doang. Walaupun sama-sama dari daging, tapi olahan yang ini teksturnya berbeda jauh nih dari dendeng yang kering dan renyah tadi. Dari tampilannya, Foodies pasti kenal banget dong sama makanan ini ya kan? Bener banget, rendang.
Dagingnya tebel dan empuk. Bumbunya itu meresap banget, enak banget. Dagingnya juga pas dikunyah, lembut banget, nggak keras dan pas banget. Makannya itu barengan sama nasi gurih ini. Kelar yang gurih-gurih, biasanya lidah masih pengen ngemil yang manis-manis ya. Ayo, siapa di sini suka gitu? Sama dong. Tenang foodies, di nasi gurih Pak Zul ada juga kok cemilan pelengkap selera, lupis. Kuliner berbahan dasar ketan ini disajikan lengkap dengan taburan kelapa parut serta siraman gula merah yang gak pelit ngasihnya. Foodies bisa pilih nih, mau yang ketan biasa atau ketan hitam. Bungkusnya juga enak loh, manis dan juga lembut banget. Dan rasanya juga gurih, di mulut juga nggak enak. Oke, udah dicip semua nih foodies, menu-menu favorit pelanggan di sini. Tapi kalau menurut kamu yang mana sih yang paling berkesan nih rasanya? Nah, overall sih kalau menurut saya, dendengnya ini juara, rendangnya juga enak banget, ayam gorengnya top, apalagi telur dadarnya luar biasa. Tapi kalau disuruh milih, saya sih paling suka tuh apa? Paling suka tuh adalah rendangnya. Karena memang saya pecinta daging, pecinta rendang. Kenapa? Karena gini loh, rendang itu nggak bisa masak sembarangan. Jadi kalau udah nemu rendang yang enak, itu wow banget gitu loh kalau buat saya. Selain 4 lauk tadi, masih banyak loh pilihan lauk lainnya yang bisa foodies icip kalau kesini. Tapi yang paling wajib udah pasti nasi gurihnya dong ya. Buruan catat alamatnya. Nasi gurih Pak Zul ada di Jalan Pluit Karangjelita nomor 7 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Jadi bisa banget nih buat menu pilihan sarapan or makan siang. Tetap dimakan receh ya, karena cuma di sini nih ada kuliner yang menunya boleh receh tapi rasanya enggak recehan. Foodies, SCBD Time, sajian cakep bikin demen, asik. Buat foodies yang tinggal di ibu kota atau daerah penyangga di sekitarnya, wajib banget bersyukur sama yang namanya KRL. Yes, sang kereta listrik ini emang bikin perjalanan kemanapun jadi PW ya, dan no ribet-ribet klub. Kalau traveling naik KRL kayak begini, bisa sekalian nyamperin salah satu destinasi yang lagi ngehits abis nih foodies. Dimana lagi kalau bukan stasiun Sudirman. Nah, foodies, jadi ini aku udah sampai di stasiun Sudirman. Kalau dengar kata-kata Sudirman tuh kayak inget sesuatu nggak sih? Bener, SCBD, Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Dan lihat nih, emang rame banget nih warga-warga SCBD-nya. Dan berhubung nih lagi mendung, kayaknya aku mau neduh, terus kalian konten-konten dulu mumpung kita ada di sini. Yaudah yuk. Stasiun Sudirman ini emang jadi favorit warga CBD karena lihat aja tuh tempatnya benar-benar kekinian yes dan penuh spot-spot Instagramable. Cakep banget kan buat kebutuhan konten kids zaman now. Foodies, ini emang spotnya oke banget nih buat foto-foto. Ini kayaknya udah sampai galeriku mau penuh. Duh, kayaknya udah cukup kali ya foto-fotonya, udah lapar juga nih, kayaknya kita cari makan sekitar sini. Tapi kok dari tadi adanya jajanan dong ya? Cuma aku inget nih, di sini tuh ada tempat yang wajib jadi destinasi kalau kita main ke stasiun Sudirman. Penasaran gak sih? Yaudah yuk, langsung ikutin. Udah puas ngonten di Sudirman area, nggak perlu pusing kalau mau ngisi perut say. Selain jajanan gerobakan bertebaran, ada nih satu rekomendasi kuliner yang legend abis. Buka sejak tahun 94 dan sampai sekarang nggak pernah sepi pembeli. Nah, Mas Tanto, kan aku lihat nih di depan tuh ada tulisan bukan mie keriting biasa. Emang yang ngebedain tuh apa sih di sini? Bedanya kalau mie keriting dari bumbu sama tekstur mie-nya beda sama mie keriting biasa. Oh. Sebagai pelopor mie keriting, kedai yang satu ini memproduksi sendiri semua mie-nya foodies. Makanya adonannya pun jadi ciri khas banget nih. Ini dia nih foodies, yang bikin beda mie keritingnya karena ini bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri, sehari bisa paling laris bikin berapa kilo? Saat itu bisa 1,5 kintal. Laris banget berarti ya di sini ya? Wadidaw, bisa ludes sampai 150 kilo mie. Wah, ini mah no play-play. Menu yang tersedia di sini emang gak macam-macam, tapi semuanya ngena banget di hati para pelanggan. Mulai dari mie ayam, yamin dengan topping jamur, daging sapi, pangsit, bakso, sampai menu yang gak kalah andalan, bakso beranak juga ada dong foodies. Tuh foodies komplit banget, jadi toppingnya macam-macam, semuanya pakai mie keriting yang khas, ada juga bakso beranak.
Oke, kalau gitu aku boleh sambil bantuin bikin? Boleh, boleh. Boleh, ya udah. Pertama ngapain dulu? Sebelum siapin mie-nya, pertama kita campurin dulu bumbu-bumbunya nih foodies. Mulai dari lada, kecap asin, dan juga minyak. Baru deh itu diaduk rata sama mie-nya. Lanjut yuk, kita kasih topping bakso, pangsit, dan potongan sawi. Oke, ini udah komplit kayak gini, kita masih harus kasih topping lagi. Kita pindah ke yang sana, foodies. Namanya juga mie ayam, gak lengkap dong kalau nggak pakai potongan ayamnya. Selain daging ayam, kalau mau yang lebih sehat nih bisa pilih topping jamur juga foodies. Dan gitu enak lagi. Sip, udah deh tinggal tambahin daun bawang dan seporsi mie keritingnya siap buat disantap. Nah, foodies ini udah jadi nih 3 menu pesanan aku dan yang tadi aku ikut bikin. Nih ada mie jamur, bakso, pangsit. Langsung aja kita aduk dulu kali ya, karena kan tadi bumbunya di bawah nih. Mantap jiwa, porsi segini sih auto kenyang sampai malam nih. Urusan porsi sih emang gak ngecewain, tapi kalau soal rasa gimana nih ya? Beneran dong sesuai tagline-nya, ini bukan mie keriting biasa karena emang rasanya luar biasa foodies. Nih, mulai dari teksturnya tuh bukan yang terlalu lembek dan kenyalnya pas. Dan juga nih, aku suka banget sama tekstur mie yang kayak gini nih. Berasa tekstur kenyal-kenyalnya tuh loh. Dan rasa gurihnya nih loh. Padahal belum dikasih kuah nih, tapi udah gurihnya enak banget. Seporsi mie di sini dihidangkan dengan kuah terpisah foodies, jadi tinggal dicampur sesuai selera aja. Mau kuah banjir juga nggak bakalan bikin rasanya jadi tawar kok. Soalnya kaldu dan aroma bawang putih dari kuah itu bikin gurihnya kayak makin nampol gitu. Nah, ini kan tadi aku pesennya tuh toppingnya jamur, kita cobain dulu ya kira-kira kayak apa sih rasa jamurnya nih. Nggak kalah endul dari ayam nih. Jadi tekstur jamur nih justru malah lebih kenyal dan kayaknya aku lebih prefer kalau pakai jamur deh. Jadi selain lebih sehat, nggak terlalu berlemak, ini juga enak banget, gurih, kenyal. Biar makannya makin cucu, jangan lupa pesan topping yang komplit ya. Tambahan pangsit rebus dan baksonya dijamin gak bakalan ngecewain kamu guys. Baksonya yang full of daging fix ini nendang abis. Gak level tuh sama bakso kaleng-kaleng lain. Gak cuma mie ayamnya aja yang juara. Pecinta manis juga bakal dimanjain sama si legit yang satu ini. Apalagi kalau bukan mie yamin. Kamu suka? Sama dong. Dari warnanya aja udah kelihatan kan itu campuran kecapnya. Lazis. Yang mie yamin ini rasanya mau tau nggak mirip apa? Kayak mie instan, jadi kayak gurih-gurih micinnya tuh dapat banget sama manis dari kecapnya tuh kayak menyatu dengan baik gitu loh foodies. Karena mie keritingnya di sini tuh the best, jadi kayak semuanya enak deh. Mie ayam udah, mie yamin juga udah kita review. Lanjut ke bakso jumbo nih, bakso beranak. Ini ada anaknya. Lucu banget, gemoy. 2 butir anak bakso. Jadi di samping baksonya yang sendiri udah gede, dalamnya masih ada isinya. Bakso jumbo dan isian bakso kecilnya ini pakai adonan yang beda foodies. Dibungkus dengan adonan bakso urat, bikin teksturnya kayak lebih kasar dibanding bakso kecil-kecilnya. Udah puas jalan-jalan konten di Sudirman, urusan perut juga kudu puas dong. Buat kalian millennials dan Gen Z zaman sekarang yang anti ribet-ribet klub juga bakalan dimanjain nih kalau kalian kulineran di sini. Pembayarannya tinggal scan barcode aja. Apalagi kalau pakai Alobank dengan banyak keuntungannya. Bah, dijamin happy deh. Ngebantu banget nih buat kamu yang demen kulineran tapi nggak mau tuh pakai ribet-ribet. Nah, foodies jadi yang buat lagi main-main nih ke stasiun Sudirman langsung aja samperin nih mie keriting luas karena mie-nya bukan mie keriting biasa. Cus samperin. Makan receh, bener receh tapi rasanya gak recehan. Foodies cabang Jakarta pasti udah tahu banget sama kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Salah satu surganya jajanan receh. Berbagai macam jajanan gampang banget ditemuin sepanjang jalan Bendungan Hilir. Nah, Randy Septino mau ajak kita nih buat hunting jajanan yang lokasinya agak nyempil dari jalan gede, tapi jajanan ini enak dan ngenyangin. Tuh Randy, asik banget kan jalan-jalannya? Ikut dong Ren.
Eng. Ini dia foodies. Coba ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira ini apa? Telur ceplok? Oh salah. Pancake? Bukan juga. Ini adalah surabi dari Solo. Tuh lihat penampakannya, keren banget kan? Ini pasti enak banget nih. Kita langsung tanya-tanya yuk sama empunya. Yuk. Wah, kalau lihatnya dari jauh dan pas lagi lapar berat emang suka halu ya, kayak telur mata sapi gitu tuh foodies, padahal aslinya mah serabi Solo. Katanya serabi Solo ini salah satu yang terbaik kalau di Jakarta. Wah, apa iya? Karena sih fansnya banyak bener tuh. Saking ramenya buka jam 9 pagi, jam 1 siang udah tutup. Laris manis gak tuh? Mangstap. Terus yang jadi pembedaan sama yang Sunda apa ya? Mungkin kalau yang di Sunda ada yang pakai campuran terigu apa-apa gitu. Oh gitu. Kalau ini pure tepung beras aja bang. Terus nggak ada kuah-kuah apa Iya, gitu? nggak pakai kuah lagi ya. Nggak pakai kuah lagi ya? Selain dari bahan tepung, dari bentuknya juga ada perbedaan nih foodies. Serabi Solo lebih tipis dan toppingnya udah ditaburi saat dipanggang. Nah kalau serabi Bandung, toppingnya ada pada kuah kinca, yakni kuah dari gula merah, santan, dan juga pandan. Kalau serabi Solo nggak perlu pakai kuah karena adonannya udah dicampur santan. Nah biar nggak penasaran, yuk Randy ikut yuk buat bikin serabinya. Oke foodies, jadi ini bahan utamanya. Boleh diterangin nggak mas? Ini apa nih mas? Bahannya tepung beras, santan sama gula pasir aja. Paling ada pengembang sama vanili biar agak wangi. Oh udah dicampur ke dalam ya? Sudah. Berarti ini udah satu paket ya? Benar. Nah foodies, khasnya masak serabi itu ya pakai wajan serabi yang imut-imut gini ya. Sebelum masukin adonannya, wajannya kita bersihin dulu dan wajib dioles pakai minyak. Fungsinya biar adonannya nggak lengket nanti di wajan. Nah setelah itu baru tuang adonan disusul dengan santannya. Jadi adonan serabinya ada di bawah, santannya di atas ya. Adonannya yang gurih ditambah dengan 4 varian rasa. Waduh pasti makin enak ini mah. Toppingnya foodies ada buah pisang, buah nangka, keju, dan coklat meses. Ini baunya aja udah enak banget nih. Udah kecium loh dari sini nih baunya nih, foodies. Tutup bang. Yang mana nih? Ini ya? Iya, panas. Oh panas ya? Panggangnya nggak perlu lama-lama loh, cukup 2 atau 3 menit. Serabinya udah siap deh buat diangkat. Oke foodies, 2 menit sudah berlalu, berarti ini surabinya sudah matang. Pesanan Ai ya, kita coba, kita cek. Wah, mau lihat kan penampakannya yang coklat nih. Tuh, lihat tuh, ini coklat keju yang tadi udah kita masukin keju dan mesu. Wadaw, bentuknya kok jadi kayak kue dadar sih Ren? Mendingan yang angkat abangnya aja Gih, karena meski kelihatannya simple perlu skill juga loh ini ternyata foodies. Oke, ini harus ekstra hati-hati. Jadi nyongkelnya juga masih pelan-pelan ya. Kalau nggak dia bisa hancur, seperti hati harus pelan-pelan. Nggak boleh dipaksa. Lagi masak serabi bisa aja curhat colongannya. Hati siapa tuh yang dipaksa-paksa? Jadi kepo kita ya nggak sih foodies? Tapi ini yang putih-putih itu matang ya, bukan setengah matang ya? Matang. Matang ya? Memang karakter santan kalau makin matang dia makin berminyak, makin berair bang. Oh gitu. Foodies, serabi yang udah matang kayak begini harus diparkirin dulu nih biar adem. Soalnya masih harus dilipat dan dibungkus pakai daun pisang. Yes, packing khas dari serabi Solo banget ya kan? Tapi kalau mau dihap langsung sih nggak perlu dilipat juga boleh kok. Sesuai selera aja ya. Yes. Oke foodies, sekarang surabinya udah di depan mata nih, kita mau cobain. Ini surabi Solo dari Cokro Suman. Ini keren banget nih. Lihat ya bentuknya juga, aduh. Ini udah pasti enak banget. Kita cobain yang paling best sellernya di sini dulu. Serabi rasa nangka. Nice. Enak banget. Jadi di mulut tuh langsung pecah gitu. Karena memang ini kan lembut banget ininya. Apa namanya, santannya ini yang di atas nih. Ini bikin rasanya tuh bener-bener kerasa banget ya, gurih. Terus dipaduin sama nangkanya yang manis. Jadi pas banget di mulut. Kita lanjut makan foodies. Adonan tepung beras dan santan buat serabi Solo jadi super lembut di mulut. Apalagi teksturnya, bagian tengah yang nggak terlalu padat bikin topping yang ada di atasnya kayak jadi gampang banget buat nyatu. Ini foodies, ini sampai sarang semutnya itu sempurna banget bentuknya. Ini menandakan bahwa tepung berasnya juga bagus kualitasnya. Coba. Cobain rasa lain yuk, kita cobain yang coklat. Bener-bener enak. Rasanya coklatnya kan tadi meses. Begitu di sini, rasanya tuh coklatnya jadi mahal gitu. Jadi lebih enak.
Foodies boleh mix dua rasa juga nih, pakai keju dan coklat tinggal request aja. Oke, next kita cobain yang rasa pisang. Jadi Foodies, ini perpaduan antara manisnya pisang sama manis adonannya itu pas banget, nggak bikin kemanisan. Pokoknya bener-bener pas, yang suka manis sama yang biasa aja sama manis, ini tetap enak dimakan. Ini luar biasa banget. Wah, seru-seru dan enak ya. Gampang lagi dapetnya di tengah kota Jakarta Pusat gitu loh. Nah, kalau Foodies nggak sempat mampir langsung, ya udah bisa pesan via online kok. Nanti pas nyampe, serabinya udah dibungkus tuh dengan daun pisang. Nih, harganya cuman 2.500. Jadi mau makan banyak, nggak bikin kantong kering Foodies, ya. Pokoknya enak banget di sini, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, siapa yang selama pandemi gagal terus yuk buat liburan ke Bali? Sama nih kayak Aang yang cuma jadi wacana doang, terhalang ini dan itu tuh Foodies. Tapi gimana dong ya, makanan Bali tuh kan ngangenin banget, ya nggak sih? Halo Foodies, nih ya nuansa udah Bali-Bali nih, hawa-hawa liburan. Cuman sayangnya nih belum dapet cuti Foodies. Nah, buat yang senasib sama aku nih belum bisa cuti karena masih harus kerja. Nih di sini ada kedai Bali dari selatan. Di sini menunya banyak khas Bali. Seperti apa ya menu-menu itu? Yuk kita tanya-tanya di dalam. Menu spesial atau signature di Bali dari selatan ini ada ayam betutu khas Bali, ayam bakar taliwang, sate lilit, dan aneka sambal. Nah, kalau ngomongin sambal khas Bali, pasti langsung keinget sambal mata, ya kan? Nah, di sini ada yang lebih spesial nih. Sambal matanya pakai kecombrang yang udah diasap. Nah ini aku penasaran nih ya, ini kan bumbunya signature gitu. Kira-kira kalau aku bantuin masak boleh nggak? Boleh banget. Silakan. Boleh banget Foodies, oke. Kita bantuin dulu. Kita mau bantu bikin sate lilitnya dulu ya Foodies, yang selalu ada di nasi campur atau ayam betutu. Tusukannya bukan sembarang tusuk sate nih, tapi pakai batang sereh. Ada adonan ayam file yang udah digiling dan dikasih aneka bumbu Bali. Ambil adonannya sebanyak 250 gram, terus pipihkan di batang sereh bentuk memanjang kayak sate. Kalau yang belum terbiasa, emang tricky banget sih Foodies, padahal kelihatannya mudah ya. Oke Foodies, nih udah jadi sate lilitnya. Jadi di sini memang dibikinnya fresh ya. Kalau ada pesanan baru dibikin. Ini tinggal bakar ya, Mas ya. Sip, udah jadi nih semuanya, tinggal dibakar di atas pan yang sudah panas selama 12 menit aja. Sambil nunggu sate lilitnya matang, yuk kita bikin yuk ayam bakar betutu. Ayamnya sudah dibumbui terlebih dahulu Foodies pakai bumbu Bali ya tentunya. Jadi siap nih untuk langsung dipanggang. Sambil kita cek-cek juga nih Foodies tuh sate lilitnya. Udah setengah matang. Jadi ini baliknya ini harus tingkat kematangannya udah setengah ya. Karena kalau enggak, karena dia masih mentah, dia bisa nempel ke pannya. Nanti bisa gagal Foodies. Meski bikin sate lilitnya belum mahir, minimal balik-balikin panggangan satenya dulu bisa lah ya. Kuncinya adalah kematangan di satu sisi dulu, baru tuh bisa dibalik. Nah sekarang kita beralih lagi yuk ke ayam betutu nih Foodies. Kita oles-oles bumbu betutunya biar makin ngeresep banget sampai ke dalam. Wanginya mantep banget nih Foodies. Kecium nggak sampai situ? Jadi proses kita basting itu 3 kali agar bumbunya meresap dan Wow. kaya. Bumbunya nih nggak pelit-pelit ya Foodies, banyak banget. Pakai ini juga? Itu ya, kita pakai kuah betutunya biar betutu. dia tambah gurih. Widih, mantap abis. Proses basting atau melapisi bagian luar makanannya aja sampai 3 kali, dijamin ngeresep luar dalam ini mah. Sate lilitnya juga Foodies, di sini dikasih olesan bumbu rempah. Sip, udah selesai nih semuanya Foodies, saatnya kita plating yuk. Dalam satu platter nasi jangkep ayam betutu ini ada urap khas Bali, sate lilit, sambal mata khas kecombrang, ada sambal embenya juga, jeruk limau, kuah betutu, dan kerupuk. Ini aku bawa ke sana terus aku pesan satu lagi ya nasi goreng. Siap. Oke. Ditunggu sebentar ya. Thank you ya Bi. Makanan Bali identik sama rempahnya yang kaya ya Foodies, juga rasa pedasnya. Selain lautnya yang cantik, yang selalu bikin kangen tuh ya makanannya ini nih. Cobain ayam bakar betutu yuk versi originalnya dulu. Skoy!
Dia ini walaupun bagian dada, bumbunya ini meresap banget sampai ke dalam. Nah, bumbu rempah Bali ini kan emang kaya banget foodies. Jadi bumbunya tuh namanya bumbu jangkep ya. Kayak kunyitnya ini nih dominan banget rasanya. Kunyitnya banyak, terus ada rasa ketumbarnya, ada cabe, bawang, terus rasa serehnya juga kecampur gitu loh, masuk ke bumbu bakarannya ini foodies. Wah, rasa originalnya aja udah semantap itu foodies, apalagi kalau dicampur sama sambal mata khas Bali dari selatan yang pakai kecombrang asap. Widih, kayak apa tuh ya rasanya? Kepo em. Sambal matahnya pakai kecombrang. Kecombrangnya udah diasap duluan, jadi ada sensasi smoky gitu rasanya. Terus udah gitu dia ada kacangnya, dia ada taburan kacang yang ini masih bulat-bulatan gini, kacangnya udah digoreng. Jadi ada kayak peletok-peletoknya kalau kita punya. Dalam satu sajian ini udah super lengkap banget, sampai kuah betutunya juga ada dong. Nah, yang doyan sama bumbu betutunya nih bisa langsung dituangin ataupun dicocol. Karena ini menu signature chef, jadi cuma bakal ditemuin di Bali dari selatan aja nih foodies. Oke, next kita cobain sate lilitnya. Dominan rasa daun jeruk. Karena ada daun jeruknya yang udah dipotong kecil-kecil banget. Ini kan dibakarnya dia otentik banget ya, pakai batang serai kayak gini. Nah, ini bikin sensasi ada bumbu-bumbu serainya ini ke bawah sampai ke dalam-dalam daging ini. Gak ada makanan di sini yang kekurangan bumbu atau seasoning nih foodies. Bumbunya melimpah dan seasoningnya juga pas. Terakhir ada nasi goreng kecombrang bumbu Bali yang bakalan kita icip juga nih. Wah, kalau dilihat dari warnanya sih agak kekuningan ya. Karena kan emang pakai bumbu Bali foodies. Makin penasaran deh sama rasanya. Kayaknya lazis yes. Oke, kita siram pakai sambal signature Bali dari selatan. Selain sambal matahnya juga ada sambal pelecingnya nih foodies. Yuk, gaskeun! Sensasi rasanya ini pedasnya nyampur, karena kalau nasi goreng Bali sendiri ini dia kan nggak dicampur sama cabai, cabainya cuman dipotong-potong di atasnya. Nah, kalau dicampur sama sambal pecing ini dia bisa nyampur tuh dari air-air yang ada di sambalnya itu foodies. Ini sih menu signature yang sederhana, tapi soal rasa, sultan abis. Semua makanannya ini foodies nggak ada yang gagal samsak. Bener-bener ngobatin rasa kangen nih buat liburan ke Bali versi low budget. Ini kalau aku mau ngasih nilai 1 sampai 10, kayaknya ini 9,5 deh foodies. Seenak itu, bener. Oke foodies, ini walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya foodies nggak recehan. Kaya banget foodies.